Wah teman-teman, seru banget nih, saya lagi baca Petualangan Tintin di Tanah Soviet. Nah buat kalian ya yang belum tahu, Petualangan Tintin di Tanah Soviet ini merupakan seri pertama dari berbagai cerita bergambar Tintin yang ada 23 episode. Tapi ya teman-teman ya, Tintin itu gak cuma tentang petualangan-petualangan yang menarik loh. Ada berbagai macam fakta-fakta seru lainnya yang mungkin kalian belum tahu. Yuk kita undang komunitas Tintin Indonesia ke studio history.id bersama saya Amanda di Jejak Dokumentasi Podcast edisi Berpetualang bersama Tintin. Oke teman-teman history.id. Nah sekarang kita kedatangan dua bintang tamu yang keren, karena bisa dilihat ya dari meja history.id ini di studio udah penuh dengan berbagai macam koleksi Tintin gitu kan, karena pas banget dengan episode Jejak Dokumentasi Podcast kali ini yang judulnya Berpetualang bersama Tintin. Jadi kita berpetualang beneran nih bersama dengan Mas George Surya Purnomo dan juga Mas Sambodo gitu kan. Nah, makasih Mas George dan Mas Sam udah datang nih, udah mau meluangkan waktu kita ngobrol-ngobrol tentang Tintin gitu kan. Kalau dilihat nih udah banyak banget koleksinya nih, ada buku gitu kan, ada juga action figure gitu. Dan ini juga nih salah satu maket roket kayaknya ikonik deh. Kalau yang suka Tintin tuh pasti tahu ini episodenya apa gitu kan. Apa sih yang menyebabkan Mas George dan juga Mas Sam nih tertarik gitu dengan Tintin? Saya dikenalin Tintin waktu kecil sama almarhum ayah saya gitu ya. Zaman itu komik Tintin aja buat saya udah something gitu loh ya. Nah, warnanya, detailnya dan lain seperti itu, dan isinya tuh murni petualangan semua gitu. Nah, buat anak kecil yang dikasih cerita petualangan yang mungkin pada saat itu berfantasi gitu ya, itu kena banget gitu loh. Apalagi judul-judulnya tuh sangat spesifik dan nggak banyak gitu. Nah, komik itu kebetulan nyangkut karena saya suka adventure juga, dan makin kesini itu ternyata saya menyadari sih beberapa belas tahun yang lalu bahwa sebenarnya Tintin itu sudah berpetualang ke seluruh dunia gitu loh ya. Jadi sebenarnya kalau mau lihat dunia dengan membaca 23 judul Tintin gitu ya, nah itu kita udah jadi petualangan kecil-kecilan juga lah, kira-kira gitu. Okay. Kalau Mas Sam nih gimana nih? Ya, kalau gua ya, sorry gua nyebutin gua nggak apa-apa ya. Santai. Ya, jadi kalau gua tuh dulu waktu SD ya, zamannya SD itu kan ada library, suka main ke sana, terus tiba-tiba kayak ada satu majalah, yaitu kebetulan Tintin Unicorn gitu ya. Wah, ini kayaknya majalah menarik tuh. Terus habis dari itu mulai deh minta beliin ke orang tua gitu. Akhirnya dibeliin. Terus merasa tertariknya kenapa? Kalau saya kan emang ketertarikan saya lebih ke visual daripada seperti yang saya bilang tadi, saya lebih suka ke visual daripada ke teks gitu ya. Nah, itu tuh si pencipta Tintin itu yang RG kebetulan namanya, dia itu bisa memvisualisasikan ceritanya dia itu ke gambar, seakan-akan kita ikut ada di sana gitu. Itu tuh buat saya itu, wah ini keren banget nih. Ya, jadi awalnya emang dari library itu sih. Ya. Oke deh. Nah, kan pas banget tadi udah di-mention juga sama Mas Sam ya. Mungkin bisa dikatakan Mas George ataupun Mas Sam berkumpul di satu komunitas ya, komunitas Tintin Indonesia gitu kan. Dan walaupun menyukai Tintin gitu, tapi kan sebenarnya di luar itu pasti punya kesibukan gitu kan ya. Kayak Mas George sebagai adventure enthusiast gitu kan. Terus juga Mas Sam sebagai fotografer gitu. Nah, kira-kira dari latar belakang kesukaan Mas George ataupun Mas Sam itu mempengaruhi nggak sih preferensi ketertarikan terhadap Tintin itu? Saya kebetulan sih pengennya fokus sama satu judul aja biar nggak repot. Saya kebetulan sih fokusnya sama Tintin di Tibet. Kebetulan saya suka petualangan, pernah ke Nepal, Tibet beberapa kali. Jadi saya koleksi Tintin di Tibet lumayan banyak, dengan berbagai format ya. Gitu loh. Jadi ini contohnya misalnya ini Tintin in Tibet di bahasa Tibet gitu loh ya. Nah, terus kemudian karenanya ada beberapa contoh juga dengan format yang lain. Jadi misalnya ini saya sharing aja ya. Karena ini sebenarnya berbagai macam judul juga ada format ini. Gitu loh. Jadi misalnya ini VCD, ini ada DVD, ada VHS. Jadi VHS aja mungkin udah nggak ada playernya kali sekarang. Ya, tapi ini termasuk artefak lah ya. Nah, terus kayak ini contohnya ini piringan hitam. Oke, ada piringan ada vinilnya juga. Jadi misalnya
ini di Europe standar. Jadi kalau di zaman kita dulu cuma bisa dengerin kaset, adanya Sanggar Cerita ya. Sanggar Cerita itu kalau di sana udah apa namanya ada vinilnya gitu loh. Jadi benar-benar beda format. Itu saya kumpulin. Itu ya, di situ kira-kira. Dan Sam. variatif ya, cukup banyak gitu kan. Cukup Gak banyak. Cuman buku Ya, aja gitu ya. Bukan cuma buku. Jadi misalnya contohnya ini ya. Ini saya kasih contoh aja, nanti Sam bisa lanjutin juga. Nah, ini contoh figurin nih. Ini figurin buat yang ini baru nih. Ya, ini masih agak anget nih Sam. Anget nih. Nah, ini kalau ini semua pasti kenal ya. Ini Tintin ini standarnya seperti ini, berjambul, pakai overcoat, segala gitu, celananya juga nggak pernah ganti, udah ratusan, udah puluhan tahun gitu loh. Tapi ini casual banget, as a reporter, pakai ini dia bisa masuk kemana aja. Nah ini si HRG nih, RG, ya Georges Remy ini RG, yang nyiptain dia. Nah figurin ini ada 100 lebih lah macamnya, untuk semua toko-toko dibikin di sini. Ini salah satu contoh variety dari merchandise-nya Tintin ya. Nanti ada mobil, ada pesawat, nanti Sam bisa terangin. Nah, ini salah satu contoh puzzle. Ini puzzle gitu ya. Jadi ini salah satu contoh puzzle yang ini juga dibikin untuk beberapa macam judul. Ini Tintin in America nih ya, salah satu Tintin awal gitu. Jadi buat kita di Tintin fans tuh jadi kayak no boundaries ya. Kalau kita mau visualize, kita punya imagination, itu sih. Nah, kalau Mas Sam nih gimana nih? Ada kayak fokus nggak sih dari koleksi Tintinnya gitu? Saya tuh emang bener-bener tertarik sama figur-figur yang ada di dalam Tintin gitu. Jadi apapun yang berbau Tintin, saya berusaha koleksi gitu. Either itu majalahnya, either itu buku-buku tentang Tintinnya, either itu tentang RG-nya sendiri gitu kan. Sampai beberapa figurinnya gitu loh. Nah terus kalau ditanya saya ngumpulin yang mana, saya sih selektif sih. Selama dia ada Tintinnya, seperti saya bilang tadi, saya berusaha ngumpulin yang ada Tintinnya. Cuma ada dua karakter, kebetulan saya sini nggak bawa ya, ada dua karakter yang menurut saya lucu, yaitu si Thompson dan Thompson itu. Saya ngumpulin juga tuh dari beberapa, jadi figurnya itu ada beberapa yang dia ada di astronautnya, ada dia pakai baju berenangnya, ada, saya ngumpulin itu. Ya jadi lucu ya. Nah kalau ditanya lagi ke teman-teman yang di komunitas Tintin Indonesia, ya, itu aimingnya dia masuk ke koleksi ini apa sih? Nah itu balik lagi ke latar belakang mereka gitu loh. Jadi ada yang suka dengan mobilnya, dia ngumpulin semua karakter mobilnya gitu loh. Dari yang ada, jadi si Mollison Art ini yang sebagai memegang license untuk ngeluarin figurin Tintin ini, dia ngeluarin mobil-mobil yang ada di cerita di Tintin. Itu ada yang koleksi gitu. Ada juga teman-teman yang ngeluarin itu, contohnya Mas George nih. Dia yang Tibet itu dia sampai ngumpulin dari beberapa bahasa. Ya, nah ada juga yang teman-teman yang satu judul untuk Indonesia saja, dia ngumpulin dari edisi pertama, edisi khusus, sama yang edisi biasa. Dia ngumpulin tuh. Ya. Berarti banyak bervariasi ya. Ya, aimingnya banyak. Kayak saya nih terakhir nih, ini dari dulu adalah target saya untuk mendapatkan dua yang paling susah dicari ini. Ini yang paling susah dicari, terbitan Indira, satu Tintin di Soviet dan satu lagi Tintin di Kongo. Oh, karena itu yang pertama ya. Hitungannya hitungannya ini judul-judul ya? Di awal ya, dan ini masih black and white nih. Ya, ini masih black and white. Si Indira nih lucu. Ya. Jadi ini judul pertamanya yang dibikin sama si RG. Ya, betul. Masih hitam putih, masih gambarnya belum digambar ulang. Tapi ini diterbitin terakhir. Ini diterbitin terakhir. Dan akhirnya dia hanya terbatas. Cetakannya juga hanya cetakan 1 dan 2 kalau kita cari. Kalau yang lain kan sampai cetakan 8, sampai cetakan berapa. Ini paling hanya cetakan 1 dan 2, habis itu hilang, habis sudah. Iya. Berarti sengaja buat dibikin nunggu ya. Buat yang mungkin suka Tintin kan jadi kayak nggak tahu ya, mungkin karena license juga atau apa, kita juga nggak tahu ya. Unik sih, benar-benar. Nah, tadi kan juga Mas George dan Mas Sam sudah sedikit menyinggung tentang RG atau George Remy kan. Betul. Sebagai pencipta Tintin gitu. Boleh diceritain nggak sih Mas, gimana sih awal mula dia tuh sampai menghadirkan sosok Tintin gitu, yang sekarang tuh siapa yang nggak tahu Tintin? Nah, lu deh tuh lu. Itu jadi dia lahir tahun berapa sih ya? 19 something gitu. Terus ya dia hobi gambar ya.
dia awalnya dia suka kegiatan pramuka gitu loh. Terus dia ciptain pertama namanya Tortor. Totor dia namanya gitu loh. Totor. Terus kemudian dari Totor itu dirubah menjadi tokoh visualnya namanya Tintin. Dia nggak bilang secara langsung gitu ya. Tapi orang bisa lihat itu evolusinya langsung menjadi transformasinya itu Tintin. kelihatan. Nah, tapi waktu menjadi Tintin itu sebenarnya adalah ya kayak anak muda, reporter gitu loh. Nah, terus waktu itu langsung dikasih Snowy. Jadi dia tuh kemana-mana pasti si Snowy selalu ada. Benar, iya. Gitu selalu ada gitu loh. Nah, jadi dia bikin komik, dia bikin tokoh itu. Nah, diciptakan di tadi 3 judul yang Sam punya ini. Ya, itu judul awalnya ya. 3 itu kalau nggak salah. Nah, ini ya, termasuk ini contohnya aja ya. Jadi misalnya berwarna, ya? Ini awal nih. Awal kan masih seperti ini gitu loh. Nah, judul keduanya Kongo. Kongo juga ada nih, ya. Nah, tapi Kongo yang asli itu black and white. Ya, kemudian sama dia di coloring sama dia. Dia bikin edisi yang color di sini. Sama dia gitu. Jadi maksudnya komik-komik awal itu walaupun gambarnya masih mencari bentuk yang ini ya, tapi sama dia di redraw ulang lagi sama dia untuk jadi beberapa macam versi gitu loh. Nah, itu juga yang menjadikan kita penggemar Tintin itu nggak stuck jadi sebuah judul ya. Itu ternyata disempurnakan terus sama dia, pernah digambar beberapa kali sampai format sekarang yang kita bisa nikmati. Tapi saya mau nambahin sedikit untuk yang Kongo ini, itu ada beberapa isu ras dan pencipta binatang sih. Jadi yang tadinya dia banyak menggambarkan visualisasinya tuh dengan orang hitam gitu kan. Akhirnya dia pelan-pelan tuh dia berubah. Jadi ya itu banyak tuh kasus-kasus stres yang si RG-nya itu kena gitu loh. Termasuk di situ kan ada binatang tiba-tiba mati atau dibunuhnya kayak seakan-akan kejam gitu. Itu mendapat komen dari pencipta binatang. Akhirnya dia menggambarkan ulang itu dia lebih. Jadi orang-orang kadang-kadang nggak ngerti itu. Nah, cuma kayak ada juga teman-teman kita yang di komunitas Tintin Indonesia itu melakukan riset sampai sedetail itu. Jadi apa sih perbedaan cetakan yang ini sama yang sesudahnya? Itu dia bisa menemukan itu. Gila sih kalau saya bilang sih teman-teman. Yeah. Attention to detail. Tapi saya mau nambahin sedikit mengenai si RG itu sendiri. Namanya George Remy kan ya. Jadi kalau di inisialnya itu seharusnya GR. Oh iya benar. Oh dibalik ya? Iya, akhirnya dia balik. Tapi pronunciation-nya jadi RG. Iya, pronunciasi secara Prancis ya kalau nggak salah. Ya, gitu. Jadi kenapalah itu di sini dia kalau diperhatikan itu semuanya ada HRG. Gitu. Ya. Oh iya benar. Karena kan mungkin kita umumnya tahunya tulisannya HRG gitu ya. Tapi nama aslinya sebenarnya George Remy. Iya, dibalik sama dia. Iya benar. Nah, terus saya mau nambahin juga tadi yang saya cerita si RG itu bukan cuma nyiptain Tintin gitu loh. Jadi dia tuh nyiptain ada dua tokoh masuk di Indonesia juga gitu loh. Dulu yang saya waktu masih kecil bacanya ini ada Yoko and Susie. Zack gitu loh ya. Jadi mereka bertiga nih, 2 kakak beradik sama si Pansenya dia gitu loh. Nah, ini ada 5 judul. Cara gambarnya sama tapi ide ceritanya adventure juga ala mereka gitu. Nah, sama ini mereka berdua nih. Quick and Fluke gitu loh ya. Nah, ini lebih tua dari inilah gitu maksudnya. Jadi kalau dilihat gambarnya agak berbeda. Ini masih gambar-gambar awal-awal HRG berinspirasi lah. Nah, ini kalau ini isinya bukan cerita satu buku, tapi satuan kayak cerpen gitu loh. Gitu loh. Jadi satu gambar, satu judul dan lain seperti itu gitu loh. Ya, jadi kalau ditanya si RG produktif nggak? Kalau kacamata saya dia sangat selektif gitu loh, sangat idealis ya. Makanya studi yang dia buat, research itu benar-benar detail gitu loh. Jadi dia dia penggemarnya si National Geographic. Semua yang ada di sana dia catat, dikembangkan fantasinya dia. Terus kemudian yang lucu juga dia suka koleksi brosur meja, brosur mobil, brosur apapun. Kenapa? Karena di dalam frame yang dia buat itu, dia gambar itu sampai detail.
gitu loh. Jadi no doubt gitu loh, orang bisa kok bentuk mobil Citroen-nya kok isinya kayak gitu. Lah yang benar ini dashboardnya atau apa gitu. Jadi dia melakukan apa research begitu mendalam yang pada akhirnya membuat kita tuh respect dan puas lah gitu loh, bahwa visualisasinya tuh benar-benar dibantu sama dia, bukan sembarangan hayalan. Iya, betul. Iya. Wah, iya sih. Kalau ada detailnya, kalau bisa dilihat ada mobil, ada pesawat, itu semua jenis-jenis pesawat dan semua mobil yang ada di situ emang detail sesuai dengan mobil yang pernah diproduksi. Makanya akhirnya untuk memorabilia-nya tuh jadi ada terbentuk. Yang ngumpulin mobil emang karena pencinta mobil, ngumpulin mobil. Yang emang suka pesawat, ngumpulin pesawat gitu loh. Ada pesawatnya. Ini salah satunya pesawat yang pernah, ini Carides ya. Ini saya hanya ngumpulin satu. Ada beberapa temen yang emang dia ngumpulinnya banyak pesawat gitu loh. Tapi saya karena pesawat ini emang saya pikir dia pernah mendarat di Indonesia, saya ngumpulin ini. Ya, di ceritanya ya. Iya, kan? Pasti tahu udah ada gambarnya nih, tahu udah judulnya yang mana. Iya. Oke, iya juga sih. Kalau saya boleh menambahkan sedikit, memang setelah riset gitu ya kan, nih setelah kemarin juga rerun nonton Tintin gitu kan, dari tahun 1929 muncul Tintin gitu kan ya, memang sepertinya Ardi ini termasuk orang-orang yang sangat detail, jadi dia tidak hanya membawa kenangan-kenangan dari keluarganya dimasukin menjadi karakter di Tintin gitu ya, tapi juga bahkan sampai ke kondisi masyarakat pada masa itu gitu ya, makanya sampai muncul ada beberapa judul-judulnya mungkin yang bisa dikatakan relate dengan kondisi pada masa itu gitu ya. Nah, tapi ini juga ada pertanyaan yang menurut saya ini cukup menarik, Mas George dan Mas Sam gitu. Setelah kemarin iseng-iseng lagi, enggak iseng-iseng sih, kepo-kepo lagi gitu kan ya tentang Tintin, ternyata Tintin ini punya banyak nama ya. Kalau nggak salah juga dikenal dengan nama Tangtang gitu kan ya, dibacanya Tangtang, terus ada juga Fovie di Belanda gitu kan. Nah, itu gimana sih ceritanya sampai bisa ada banyak versi kayak gitu? Lu nanya yang susah amat sih. Itu bisa beda gitu kan? Nggak, kalau Tangtang itu kan sebenarnya pronunciation-nya aja ya. Kalau di Perancis kan memang Tangtang gitu judulnya. Cuma kalau Fovie itu mungkin Mas George tuh bisa jelasin. Belanda itu kan ya. Jadi Belanda, Belgia itu dia ada nama sendiri. Tapi kalau ya kebetulan saya banyak multibahasa itu, yang paling banyak ya tetap Tintin. Tintin. Kecuali yang udah pakai kanji atau apa ya, kita bebas sih mau baca apa ya. Gitu, tapi mayoritas Tintin. Gitu. Dan saya agak perlu mention juga tuh, kalau untuk generasi sekarang tuh mereka suka ada misleading atau salah informasi. Jadi dia pikir Tintin itu adalah Rintintin. Betul juga. Bukan Rintintin. Rintintin itu anjing. Tintin is Tintin. Iya. Oke, berarti memang disesuaikan juga kali ya sama negara tempat Tintin itu diterbitkan. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, terus tapi mostly majority ya. Majority emang penyebutannya itu hanya ada dua sebenarnya. Jadi yang versi Inggris sama yang versi Prancis gitu loh. Ya, termasuk tokoh-tokoh karakter yang ada di dalamnya, kayak Thomson dan Thomson jadi Dupont gitu kan, Calculus jadi Tournesol gitu kan, itu yang secara majority orang taunya itu dua itu aja. Tapi kalau Tintinnya Tintin gitu ya, yang terkenal ya. Yes. Oke. Tadi Mas Sam juga udah mention pesawatnya Carides gitu kan, yang di episode apa itu? Ya, flight. Ini benar banget. Ini contekannya udah ada. Benar nih, penerbangan 714 ke Sydney gitu kan. Karena di awal-awal episodenya kan ada momen pesawatnya mendarat di Bandara Kemayoran. Betul. Gitu kan. Dan akhirnya Tintin nih jadi melekat juga nih ke masyarakat Indonesia kan. Gitu, itu boleh diceritain gak sih Mas? Menarik yang menarik dari episode itu atau tentang Tintin dan Indonesia gitu. Jujur ya, waktu saya baca ini pertama kali itu Kemayoran masih hidup, masih ada. Gitu loh. Jadi saya ya ketahuan umur ya dong. Ada kenangannya juga ya. Saya masih tahu, saya pernah nganter om saya di Kemayoran gitu. Jadi buat saya, padahal itu dibuatnya kalau nggak salah tahun 60 something gitu ya. Jadi maksudnya 15 tahun sebelumnya gitu loh. Tapi saya merasa gila ya, bandara kok bisa masuk ke komiknya gitu loh. Nah, makin kesini kita makin ya proud juga gitu loh ya, bahwa si Hergé itu di 714 dia tuh bukan cuma expose Kemayoran, tapi sebenarnya tuh banyak Indonesia di dalam situ. Ya walaupun terkaannya dia banyak yang nggak tepat ya. Terus dia bilang ada volcano tuh misalnya Krakatau, padahal
pesawatnya itu kan 714 tuh pesawat dari London mau ke Sydney, transit di Kemayoran karena mereka tuh mau ada konferensi ruang angkasa di Sydney. Mereka kan habis mendarat di bulan nih, jadi diundang tuh si Calculus, Haddock sama si Tintin ke sana ke Sydney. Nah transit di Kemayoran, isi bensin lah bla 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 gitu, ketemu si Carides ini. Nah terus ternyata Carides itu juga mau ke konferensi itu. Ya udah lo naik pesawat gue karena dia orang kaya kan punya ya inilah pesawat pribadinya dia. Nah waktu dia terbang ke arah timur itu ya dibajak lah ya ke sebuah pulau bla 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 yang sama HRG tuh ya karena kita orang Indonesia kita tahu gitu ada Krakatau dimasukin di situ, padahal Krakatau kan letaknya bukan di situ kan, tapi Isoke lah. Terus ada Komodo dimasukin, ada Bekantan, terus ada apa istilahnya ya sorry nih orang-orang yang disuruh menawan Tintin itu orang-orang Melayu yang bahasanya aja bahasa Melayu walaupun ejaan lama gitu. Visualisasinya juga pakaiannya pakai pakaian. Saya ngerasa waktu itu gila ya, maksudnya kok bisa ya negara kita itu ada terpicture frame di situ dan sedemikian banyak. Kebetulan karena kita orang Indonesia kita jadi tahu ini bagiannya banyak banget yang diambil sama HRG di situ. Dan yang menarik, HRG sendiri belum pernah ke Indonesia kan ya? Ya risetnya itu lah. Iya. Tapi riset yang dia lakukan itu cukup jelas lah menggambarkan Indonesia itu seperti apa gitu ya di dalam episode itu gitu kan. Iya sih. Dan ini juga mumpung ada marketnya di sini kan nih ya. Nih mungkin kan orang taunya yang menginjakan kaki di bulan itu pertama kali Neil Armstrong gitu kan. Nah, tapi ya teman-teman sebenarnya nih konspirasi nih ya. Yang pertama kali menginjakan kaki di bulan itu adalah Tintin loh. Gimana tuh ceritanya tuh Mas? Sebenarnya itulah yang saya bilang, kalau kita membaca Tintin itu kita kan seakan-akan kita dibawa untuk mengeksplorasi dunia khayalan kita melalui majalah itu kan, termasuk di eksplorasi to the moon gitu loh, penjelajahan di bulan sama ekspedisi di bulan gitu loh. Itu saya bilang sih waktu itu saya baca itu tahun 70-an something itu kita pas Tintin pas Neil Armstrong darat ya. Iya. Nah, tapi si majalah Tintinnya sendiri itu udah si RG-nya sendiri udah menerbitkan majalahnya itu sebelum Neil Armstrong, 10 tahun sebelum Neil Armstrong mendarat di bulan. Makanya kemudian adalah fan art yang keluar, itu ada joke-nya. Begitu si Neil Armstrong mendarat, Tintin di bulan udah menyambut dia gitu, sama si Haddock. Iya. Tapi yang hebatnya itu roket itu kan belum ada. Nah, lagi-lagi seperti yang Mas George bilang tadi, itu si Harji dan timnya itu melakukan riset sampai dia bikin market si Apollo-nya itu. Bagaimana orang bisa duduk di sana pada saat dia mau terbang, dia harus tidur seperti apa karena kena gaya gravitasi. Itu dia bisa memvisualisasikan dengan benar gitu loh. Ini mereka udah flying on the against the gravity itu jauh sebelum even Yuri Gagarin keliling bumi. Itu gimana gitu? Maksudnya itu kan imajinasi yang buat saya tuh mungkin waktu kita kecil kan itu mungkin nggak ya? Tapi ternyata sekarang semuanya kecapek kan gitu loh. Dan memang ternyata cukup akurat gitu kan, bahkan mungkin bisa dibilang akurat ya apa yang digambarkan Arji di Tintin gitu kan. Walaupun emang kadang-kadang dia memasukkan beberapa versi konyol atau kelucuannya, ya buat kita yang waktu itu masih anak-anak itu penting sih. Kalau terlalu serius juga kita ngelihatnya kok ini apa ya? Ya terutama dengan dua dogol itu ya, yang tiba-tiba rambutnya panjang. Nah ini pas banget itu sama Mas Sam. Kan kalau kita tuh baca Tintin, itu kan gak cuma ada Tintin dan Snowy anjingnya gitu ya. Ada beberapa tokoh-tokoh lain atau karakter-karakter yang juga ikut dalam petualangannya gitu. Nah itu ada kesan-kesan tersendiri gak sih menurut Mas George dan juga Mas Sam terkait dengan karakter-karakter itu gitu? Loh, justru yang saya bilang si RG itu waktu dia nyiptain tokoh-tokoh itu sama dia dikasih karakternya masing-masing loh, gitu loh. Jadi maksudnya misalnya si Haddock itu memang dia suka sumpah serapah ya, tapi orangnya itu sangat generous gitu loh. Walaupun dia tukang mabok gitu, dia generous gitu. Jadi itu karakternya ini. Terus nanti ada si Calculus gitu ya. Profesor Calculus tuh agak-agak setengah budek, tapi pinternya minta ampun gitu loh ya. Nobody's perfect gitu loh. Kan semua saling melengkapi ya. Terus ada Nestor tuh
pelayannya gitu. Itu setia banget. Maksudnya semua disediakan gitu loh. Nah, ini kan sebenarnya cermin dari kehidupan di sekitar kita nih. Orang-orang tuh semua banyak karakter. Dan di si RG itu juga dia nggak bikin semua tokoh-tokoh baik, ada yang jahat juga, antagonisnya juga ada gitu lah ya. Ya hidup begitu, walaupun at the end semua komiknya kebanyakan sih happy ending. Artinya kalau ada problem atau apa pasti penjahat selalu kalah gitu ya. Tapi artinya semuanya divisualisasikan sama dia. Kalau menurut Mas Sam gimana? Terlepas dari kalau tokoh sentral di komiknya Tintin itu kan emang kalau nggak salah Tintin, Snowy, terus Captain Haddock gitu ya. Kalau saya bilang sih Arji itu pinter. Jadi dia mengembangkan ceritanya sesuai dengan kebutuhan dia gitu loh. Awal-awalnya dia hanya ngeplotin si Tintin dan si Snowy-nya aja gitu loh. Selalu berdua gitu. Tapi lama-lama dia pengen ngembangin ceritanya dong. Selalu kalau kita lihat tuh di komik apapun, selalu ada yang namanya apa sih istilahnya kalau Batman ada Robinnya gitu kan? Oh, ya kan? Sidekicknya. Ada sidekicknya. Jadi dia perlu tokoh sidekick di sebelahnya. Nah, muncullah si tokoh Haddock itu gitu loh. Buat saya pertemuan-pertemuan, kalau saya nyebutnya first encounter ya, itu tuh ada di setiap majalah. Jadi pertama kali Tintin ketemu dengan Thomson dan Thomson ada di seri yang mana gitu loh. Terus pertama kali Tintin ketemu dengan Haddock itu juga ada di Golden Crab. Itu buat saya sih juga itu cerita yang berkesan. Dan akhirnya first encounter ini sama si lagi-lagi yang membuat memorabilia itu dibikin bahwa itu sesuatu kejadian yang unik loh. Dia bikin tuh sampai sekarang itu jadi yang paling dicari tuh. Ya, memorabilia itu yang paling dicari. Nah, kalau dibilang saya suka yang mana? Saya suka semua sih. Jadi sampai penjahat-penjahat kayak Picaros saya bilang juga lucu. Jadi emang banyak dicari juga. Terus kalau dia mungkin nyarinya yang biksu yang terbang yang bisa melayang-layang itu tuh. Ya. Jadi buat saya makanya dari tadi Mas Sam spesifiknya buat saya Tintin itu semuanya menarik. Jadi saya kumpulin kalau bisa saya kumpulin, cuma lagi-lagi nih ya. Karena keterbatasan dana, kita harus selektif. Iya, jadi yang mau mana gitu loh. Kalau bisa dikumpulin, saya kumpulin semua sih. Tapi ya udah deh. Tapi ada teman kita satu, mungkin ini saya promosi sedikit tentang komunitas Tintin Indonesia karena yang diundang di sini adalah komunitas Tintin Indonesia ya. Jadi ketua kita itu adalah Mas Suryo Rimbasaroto. Jadi kita itu ada beberapa teman yang mengumpulkan figuran Tintin dari sampai majalahnya, sampai figurinnya, sampai mobilnya, memorabilia segala macamnya. Itu ada yang satu apartemen dia isi dengan figurin-figurin dan satu apartemen loh ya, Mas Nopi namanya. Nah ada juga teman kita yang si Mas Nelwin, dia itu sampai pergi ke semua situs-situs yang ada di majalah Tintin ya di seluruh dunia, dan dia udah terkenal di dunia sebagai fans beratnya Tintin sampai the special one. Iya, the special one. Benar, serius. Ya, jadi kalau ditanya komunitas Tintin, kalau saya bilang kita komplit gitu loh. Kalian mau menginterview kita dari sisi mananya ada. Iya ada gitu. Ya cocok. Jadi maksudnya buat historia.id menurut saya matching ya. Betul. Gitu loh. Makanya kemarin waktu Sam cerita ada ngobrol bareng Historia, saya bilang apa gitu ya, terus gitu saya browsing, waduh, makanya kita bawa reference book nih ke sini karena buat saya ini bukan mau menghubung-hubungkan gitu ya, sebuah plot cerita yang usianya udah 100 tahun lebih bisa eksis, bisa lekang, itu kan kekuatan sejarah yang jadi dieksplor nih, why and kenapa gitu loh, interestingnya di mana gitu loh, apalagi alih generasi ya sampai ke milenial gitu. Milenial sekarang kan entah ke manga, kita pernah ngerasain tuh dihajar manga, tapi Tintin tetap ada, dihajar K-pop ya tetap ada nongol Tintin lagi gitu. Dan surprisingly kemarin waktu kita ulang tahun yang ke-20, saya juga kaget juga, ternyata dari beberapa yang member yang datang itu ada yang generasinya milenial dan mereka bisa cerita gitu loh. Oh, dari Tintin itu ternyata kita bisa belajar geopolitik. Saya sampai kaget. Hebat nih orang nih. Iya, karena lagi-lagi si RG itu melakukan riset termasuk kejadian politik pada saat dia membuat bukunya. Itu sih yang saya surprise sama.
Ya, makanya saya teman-teman Historia ID nih baca Tintin. Oh, ya. Kayak Picaros itu ya. Picaros itu iya. pemberontakan Fidel Castro. Fidel Castro dan istilahnya gerakan bawah Ya, tanah di Amerika Latin tuh. betul. Gitu loh. Jadi dia bisa nyajin ke sana. Mungkin beberapa orang nggak baca ya. Oke, itu ada Kejadian kudeta, ada sana, ini gitu. betul. Tapi sebenarnya kalau kita mau helikopter view, itu bagian dari plot-plot Sama. sejarah, geopolitik Iya. atau apapun. Iya. Sampai penggambarannya Fidel Castro waktu itu sempat bersumpah bahwa dia tidak akan mencukur sebelum dia bisa merdeka gitu kan. Janggutnya dia tidak akan copot. Nah, ada si temennya si itu siapa sih namanya? Jenderal siapa? Oh, Kumisnya dia nggak akan cukur. Dia tidak akan ya penggambaran di situ gitu loh. Buat saya sih oke nih. Iya betul. Karena memang kalau nggak salah juga di judul pertamanya itu pun itu bisa dikatakan tadi Mas George juga udah sebut bahwa RJ ini bisa dibilang salah satu sosok yang idealis gitu kan ya, dan mungkin itu juga salah satunya membuat dia membuat judul pertamanya itu tentang Soviet gitu, karena dia membawa juga pandangan dia terkait dengan isu politik dan sosial pada masa itu gitu ya. Ya termasuk kalau Tintin di Amerika kan itu waktu itu emang zamannya gangster kan, Al Capone gitu loh. Sama. Iya aja. Okay. Mungkin itu juga ya yang sampai sekarang tuh masih terasa relate karena ya sejarah akan terus berulang gitu ya. Jadi mungkin itu bisa jadi penggambaran di masa lalu pernah terjadi seperti itu. Ya itu yang saya bilang dari awal ya, kalau saya untuk belajar sejarah sih nggak usah capek-capek deh baca buku ngapalin gitu ya. Dengan visualisasi yang ringan seperti yang udah disajikan RG melalui The Adventure of Tintin ini, itu ternyata banyak sejarah yang kita pelajarin walaupun tidak direct ya. Gitu. Tapi nanti saya berharapnya kalau ternyata ada komikus di Indonesia yang bisa bikin serupa dengan gini, menggambarkan sejarah tentang Indonesia dengan secara ringan seperti Aji, saya sih itu keren sih. Ini kayaknya jadi kolektor. Ya boleh dong. Boleh dong kita mendorong dengan Tintin, kita mendorong supaya semuanya maju termasuk sejarah gitu kan. Ya. Dan ternyata memang menarik tidak hanya suka karena gambarnya ya, tapi orang juga ternyata bisa menarik benang merah untuk berbagai macam hal yang ada. Betul. Gitu ya. Tadi ada geopolitik gitu kan. Jelas karena kan sejarah itu kan cuma satu versi menurut saya. Saya kebetulan suka sejarah kecil-kecilan. Buat saya sejarah itu kan potret sesuatu. Memang mungkin angle-nya berbeda gitu, tapi peristiwa itu kan cuma sekali. Nggak bisa dibelokin jadi A dan B gitu ya. Nah, dari sekian tadi yang Sam udah cerita gitu ya, ada Soviet, terus kayak misalnya Lotus Biru itu yang ketiga ya, yang setelah diciptakan itu kan perang candu ya. Itu opium. Itu sebenarnya buat saya tuh sensitif banget tuh buat China. Ya, itu kan the other side of the dark side of China community at that time gitu. Tapi diterbitin juga sama pemerintah China dan itu nggak di-ban. Sama lu harus cerita juga tuh. Apa? Isu Tibet Iya. Perlu nggak tuh? Sama juga. Jadi kayak Tibet itu juga dianeksasi sama China tahun 51 gitu ya. Jadi tapi sampai sekarang di kalau saya punya beberapa versi Tibet di bahasa China maupun Taiwan atau yang digambar ulang itu nggak ada yang diedit gitu. Jadi maksudnya kadang-kadang kan ini disensor atau apa gitu, nggak ada tuh gitu loh. Jadi artinya ya kan potretnya disajikan bukan dengan tendensius ya. Maksudnya RG itu nggak bikin ini sebagai satu campaign tersendiri, enggak. Gitu loh. Tapi ada masa-masa waktu itu di Indonesia China itu emang agak dibatasi. Zamannya Soeharto. Jadi ada beberapa komik yang difilter gitu. Difilter bener. Jadi bahasa Cina itu difilter. Bener dirubah, sama sekali dirubah. Jadi ada bahasanya, tapi bukan gambarnya. Iya. Terjemahannya. Tulisan di gambarnya juga ada yang dirubah sih. Ya. Jadi buat kita tuh ada temen yang melakukan riset seperti itu, saya bilang wah gila ya. Nah, mau balik lagi ke penerbangan 714. Itu juga ada masa transisi di mana penyebutan bandara Kemayoran itu berubah. Ya, jadi ada Kemayoran, terakhir itu jadi Cengkareng. Iya. Lucu. Iya. Iya. Jadi banyak sih ya. Balik lagi ya itu. Kayaknya belum sempat ditanyain tuh menara itu. ATC. Menara ATC ya. Nah, kalau
ATC itu saya sampai cek lagi loh bener-bener. Itu di Kalau gue udah pernah kesana kebetulan. bukan, maksudnya di bukunya ini contekannya. Maksudnya contekan habis. Ini bener-bener sesuai nih. Ya betul. Jadi ada menara gedenya, ada menara pendeknya. Gambarannya. Gitu loh. Apa namanya? Itu benar-benar sesuai ini nih. Ya memang dia nggak full ya. Dia nggak full. Ini bagian atasnya ini sesuai banget. Iya. Gitu loh. Jadi maksudnya bisa dibayangin ya, dia udah gambar tahun 68 atau 69 gitu loh. Di masuk ke Indonesia tahun 75, lebih duluan dia daripada kita. Daripada kita baca. Gitu loh. Maksudnya itu researchnya dia lah gitu loh. Oke, nah ini juga tadi Mas George dan Mas Sam udah cerita sedikit-sedikit nih tentang Tintin di Indonesia gitu kan ya, selain episodenya yang ada Bandara Kemayoran. Kalau yang Mas Sam dan Mas George ingat tuh kapan sih pertama kali Tintin tuh mulai masuk ke Indonesia sebagai cerita bergambar berbahasa Indonesia gitu? Karena kan mungkin kalau dulu ya ada bahasa Inggris, ada bahasa Belanda gitu kan ya. Itu kapan tuh? Black Island. Pulau Hitam. Rahasia Pulau Hitam. Ya, Rahasia Pulau Hitam. Itu tahun berapa ya? 75. Ya. 70-an ya. Ya, jadi masuk ke Indonesianya sendiri pun diterjemahkan tidak sesuai dengan sekuen yang diterbitkan aslinya. Iya, jadi kita bacanya juga jadinya ini harus runtutnya. Sampai sekarang pun ada peserta Tintin yang baru pun mereka nanya, ini kalau baca Tintin timeline-nya gimana ya? Iya, walaupun di belakang ini kan suka ada ini nih. Iya, ada seri-serinya gitu ya. Ini juga nggak sesuai dengan timeline-nya. Iya. Iya. Tahu juga gitu ya. Lah di sini Tintin Amerika di awal, kenapa dia ada di belakang? Iya. Jadi ya kalau mau lagi-lagi kalau teman-teman yang emang mau detail tahu tentang Tintin, ini adalah ensiklopedianya Mas George punya yang versi aslinya in English. Ini yang masih bisa dicari, ini yang udah langka nih, rare. Ya, ini yang Kebalik malah ya. Kebalik ya, bahasa Indonesia bisa rare. Ini yang Gramedia punya. Nah, di sini ada nih timeline-nya ada semua lengkap. Jadi kalau mau baca dari tahun ke tahun ini ada di sini gitu loh. Termasuk Tintin datang ke Indonesia itu adanya di belakang-belakang. Iya. Iya. Iya, 714 itu ada di belakang ya. Lengkap di sini. Tadi kan Mas George sudah bilang cara pakaian orang Melayu Indonesia zaman itu. Ya ini digambarkan persis di frame-nya persis sama. Gitu. Iya. Buat saya sih sebagai orang Indonesia saya appreciate banget sampai Arji menceritakan Indonesia gitu loh. Berarti kita kan once of important country. Di notice lah gitu ya. Itu buat ya saya juga mau mesti terima kasih sama Indira sebenarnya ya. Jadi Indira itu waktu dia publish komiknya bukan cuma Tintin sih, banyak European. Jadi sebenarnya komik kan kalau dilihat misalnya ada European komik fokus ke sana, ada American kayak DC atau Marvel gitu ya. Terus kemudian ada manga Jepang, ada Korea juga gitu ya. Tapi Indira tuh salah satu yang bawa untuk kenalin sama kita komik-komik Eropa itu gitu loh. Nah, sama yang jauh lebih penting itu adalah penerjemahnya. Betul. Jadi tahun lalu pas 2 tahun yang lalu pas pandemi kalau nggak salah tuh, Sam nih tiap minggu sama Suryo waktu itu, tiap minggu atau tiap 2 minggu ya? Ya, jadi ceritanya pas pandemik itu kita kumpul ya Mas waktu itu. Bikin sesuatu. Bikin webinar dengan tiap minggu judulnya beda gitu loh ya. Itu very interesting gitu loh. Nah, kita undang Bu Melanie sama Ibu Marian penerjemah Tintin di Indonesia versi Indira ya. Mereka terjemahin 8 judul pertama dan seterusnya gitu loh. Nah, tapi yang menarik itu adalah mereka berusaha menerjemahkan secara bebas interpretasinya dia yang sangat melekat ke kita. Gitu ya. Jadi contohnya misalnya maki-makiannya si Captain Hedok. Ini sayang Captain Hedoknya lagi jambore pramuka di Korea Selatan nih. Ya, sayang saya nggak undang. Gitu ya. Harusnya kita bawa ke sini. Gitu loh. Itu sumpah serapahnya bukan kayak maki-maki di pinggir jalan gitu, tapi sesuatu pemilihan kata yang unik gitu ya.
yang sejuta topai badai lah, Ya, apa segala gitu. Kepiting babuan kesasar. Yang kebetulan ini saya bawain referensi juga ya. Ya. Ini juga maksudnya biar jadi pengetahuan juga. Ternyata ada. Sampai bukunya aja dibikinin gitu loh. Ya, buku umpatan. Ya. Jadi ini buku khusus umpatannya si Haddock nih, ya A to Z gitu. Jadi kalau mau umpat baca dulu. Bagiannya cocok Bagian yang mana apa? nih? Dan ini umpatan bahasa Inggris. Iya. Ada yang bahasa Prancis dan lain-lain seperti itu gitu. Jadi yang unik kenapa judul 23 tadi itu bisa menjadi sebuah research gitu loh ya. Itu siapa yang bikin skripsi S2-nya Tintin tuh? Oh ya, ada teman kita siapa ya, Bobby apa siapa ya? Ya, dia sampai skripsinya S2. Wow. Iya, tentang Tintin. Bayangin. Ya, Di Indonesia tuh Iya, gitu loh. bener. Jadi maksudnya benar-benar bisa sampai ke sana dia punya. Jadi si Michael kayak contohnya lagi ya. Ini saya bawain contoh nih misalnya. Ini Tintin at Sea. Ya. Tintin at Sea ini satu buku yang isinya referensi untuk semua kapal yang pernah dibikin sama dia di komik ya. Oh. Gitu loh. Jadi ini Anda bisa lihat waktu dia bikin kapalnya Unicorn, dia bikin sampai detail sekali nih Benar. studinya gitu loh. Jadi ini referensi yang ya buat kita jadi semakin dalam eksplorasi si RG bersama kita gitu, bahwa ini semuanya bukan rekaan gitu loh. Beneran ada digambar detail gitu loh. Dan buku-buku referensi ini dicari orang juga. Ya kalau saya selektif, bukan cuma dompet juga, tapi yang bahasa Inggris. Okay. Jadi saya beli bukunya yang bisa dibaca gitu loh. Kita ada temen namanya Thomas Gunawan tuh gila banget. Dia mungkin bisa bahasa beberapa gitu. Itu satu lemari, dia punya satu lemari itu satu judul. Gitu loh. Jadi mungkin ada berapa lemari tuh ya. Iya, makanya. Gitu loh. Tinggal jalan aja tuh. Karena dia bisa bahasa Prancis gitu loh. Jadi sangat berbahagia lah dia gitu loh. Saya bisa membaca semua buku ini, buku tentu sangat berbahagia. Saya juga karena nggak bisa bahasa Prancis, jadi saya nggak perlu beli itu semua. Gitu. That's good point. Kita dari tadi udah cerita ngobrol tentang RG, ngobrol juga tentang Tintin di Indonesia gitu. Kan pertanyaan saya satu sebenarnya, Tintin itu umurnya berapa sih? Kan dia waktu pertama kali muncul itu digambarkan sebagai wartawan muda kan ya. Tapi dia ini kayak dibilang anak-anak, dia pemikirannya kok dewasa banget, tapi dibilang orang dewasa juga dia seperti anak-anak. Itu kalau menurut Mas Sam dan juga Mas George tuh gimana tuh? Umur berapa sih Tintin itu sebenarnya? Kalau menurut saya sih dia kurang lebih sih di sekitar umur 30-an sih. Oke. Ya, jadi jiwa eksplorasinya masih tinggi. Terus secara finansial juga ya seperti itu gitu. Butuh uang banyak ya buat keliling dunia penampilan, ya. Enggak, kalau itu kan memang kadang-kadang emang dia dikirim sama kantor beritanya, atau kadang-kadang begitu dia udah berkolaborasi sama Captain Haddock, kebetulan Captain Haddock itu kan dapat warisan yang cukup lumayan banyak. Jadi emang sebagian emang kalau menurut saya ya. Iya. Yang pasti dia awet muda lah. Iya. Kalau kita udah 100 tahun ya dia tetap berubah, dia tetap gitu terus. Dan rambutnya nggak pernah bisa turun, berjambul terus. Iya bener sih. Mau ada badai yang kayak di Tibet juga kan tetap aja tuh. Begitu aja jambulnya ya, nggak kena huru hara gitu kan. Jadi kalau Tintin tidak pernah bermasalah dengan jambulnya gitu ya. Kalau Captain Haddock selalu bermasalah dengan janggutnya. Ya, sampai dia mau tidur aja dia mau taruh dia di bawah selimut atau di atas selimut. Oke deh, kalau gitu. Nah, saya juga penasaran. Kira-kira buku Tintin atau merchandise Tintin apa sih yang pertama kali dikoleksi sama Mas George atau Mas Sam gitu? Boleh cerita nggak sih kayak gimana? Merchandise? Iya. Atau buku pertama apa gitu yang memberikan kenangan membekas? Ya kalau saya ditanya pasti saya bilang Tintin di Tibet. Gitu ya. Karena kebetulan waktu saya ke sana, Sam juga pernah ke Nepal juga. Semua yang divisualisasikan sama Arji mulai dari ekspedisinya, terus kemudian Sherpanya, kemudian altitude, mountain sickness, semua kalau ada shorten ya, misalnya ada stupa, kita cuma boleh lewat kiri atau kanan, itu valid.
gitu loh. Jadi maksud saya saya senang banget gitu. Maksudnya kadang-kadang kalau kita baca manga bukan manga, baca komik itu kan banyak kan rekaan gitu loh. Tapi kalau kita baca ini kebetulan di Tibet itu mostly saya bilang hampir banyak yang dilukiskan sama dia tuh real dan logik gitu loh. Terus yang saya juga sangat berkesan itu adalah Yeti itu kan sebenarnya questionable sampai sekarang. Sebenarnya ada apa enggak gitu loh. Dia tuh sampai wawancara Maurice Herzog. Maurice Herzog tuh pendaki pertama di dunia dari Prancis yang ke 8.000 meter ya di Annapurna tuh. Dia sampai tanya dia datengin si Maurice Herzog, bener ada apa enggak sih? Si Maurice bilang, gue waktu ke Annapurna tuh tahun 50, gue pernah lihat jejak itu. Gitu loh. Jadi ya itu di research kan. Tapi di satu pihak semua bilang enggak, itu cuma mitos kok. Gitu. Nah, cuma yang pertama kali menggambarkan si Yeti bentuknya seperti ini ya si Arji kan. Gitu loh. Ternyata si Yeti itu care, care, setia, bla bla bla, itu kan value yang ditanamkan di situ gitu loh. Jadi tidak selalu the beast itu the bad guy gitu loh. Mereka masih punya hati dan seterusnya gitu. Hal-hal semacam itu yang buat saya sounds dalam lah ya, punya makna-makna persahabatan dan seterusnya gitu. Itu semua saya dapat di Tibet sih. Bela-belain tuh kan Tintin naik gunung gitu kan karena badai. Tetap aja mencari Chang gitu kan. Iya, kalau emang pesan moral yang mau disampaikan di Tintin di Tibet itu emang persahabatan. Jadi bagaimana dia mencari Chang sampai ke atas gunung gitu. Betul. Mau badai kayak apa juga tetap aja gitu kan. Itu kayak Chang sendiri itu kan sebenarnya bukan rekaan. Iya. Itu sahabatnya si Arji. Itu si Arji ketemu sama Chang pertama itu ya waktu dia bikin cerita Lotus Biru itu tahun 30 something gitu. Kayak you imagine gitu. Jadi itu ketemu sama Chang itu terbit judul itu. Selesai Perang Dunia Kedua tersebar kemana-mana kan. Dia mau cari Chang gak ketemu. Sampai tahun 75 entah pokoknya dia pakai jalur diplomatik atau apa bisa ketemu si Chang. Masih hidup. Kemudian reuni tahun 8 saya lupa tahun 79 atau apa reuni di Prancis di Brussels ketemu. Can you imagine puluhan tahun ketemu sama itu. Jadi dan Chang itu yang menginspirasi Tibet itu tadi dan bukan tokoh rekaan gitu sekali lagi. Gitu. Memang ada ya. Ada. Itu sahabatnya si Arji. Wah, itu salah satu memang episode yang Tibet itu menurut saya itu juga salah satu yang sangat hangat di apa ya namanya ya. Pelan dingin loh. Oh, memang iya sih. Tapi kayak setelah nonton itu tuh kayak ya ampun gitu. Pengen punya teman kayak Tintin gitu. Tapi buat teman-teman mungkin yang belum pernah tahu atau belum pernah baca tentang Tintin, itu ada beberapa judul yang dia tuh sequel gitu. Jadi bersambung gitu. Contohnya kayak Tintin Penjelajah di Bulan dengan Ekspedisi di Bulan itu tidak bisa dipisahkan. Terus kayak Unicorn dengan Harta Karun Raka Merah itu tidak bisa dipisahkan gitu loh. Terus 7 Bola Jaim dengan Tawan dari Matahari itu tidak bisa dipisahin. Jadi itu kalau mau baca itu, makanya kalau ada teman-teman misalnya yang tiba-tiba mau beli ada judul itu terus dia pisahin, saya itu agak keberatan gitu. Kenapa nggak dibeli dua-duanya sih gitu? Biar nyambung ya. Iya. Harus nyambung. Itu. Jadi ini informasi aja gitu loh. Jadi kayak Mission Impossible yang terakhir ini itu gimana banget sih maksud kita? Yang kedua mesti nunggu setahun lagi. Iya benar juga. Lu kenapa jadi promosi itu? Itu nggak HRG itu berarti. Itu kan. Nggak Arji itu. Nah oke, kalau gitu mungkin pertanyaannya agak nyeleneh ya, tapi aku penasaran sebenarnya. Kalau Mas George mungkin yang Tibet gitu kan episode yang favorit gitu kan. Kalau Mas Sam apa episode yang terfavorit? Dari tadi kan selalu ditanyain kenapa sih suka Tintin ya. Gue suka Tintin memang karena semuanya gue suka gitu. Semua karakternya gue suka. Kalau ditanya majalahnya apa yang gue suka, ya to be honest semuanya suka gitu loh. Cuma lagi-lagi kayak kita ini kolektor itu suka apa sih aimingnya gitu.
saya sih terus terang yang tadi saya bilang ini aiming saya ini. Jadi dua majalah ini yang Tintin di Soviet, yang terbitan Indira sama Tongo, itu saya kejar-kejar sih sampai akhirnya udah dapat. Walaupun saya bilang, oh that's enough, finish. Tapi ternyata enggak. tapi ternyata enggak. Jadi ada beberapa kisah unik yang mungkin harus saya share juga ke teman-teman di Story ID di sini, bahwa saya ngelihat di komunitas Tintin Indonesia itu tidak hanya melulu kita harus mengumpulkan memorabilia atau buku-buku gitu loh. Tapi ternyata ada persahabatan juga di sana. Jadi contohnya kayak kemarin ada teman saya yang udah mengumpulkan satu seri penuh Indira loh, bukan Gramedia ya. Indira 23 judul. Ternyata dia bilang, Mas, saya lagi butuh duit nih. Boleh nggak? Saya juga belum pernah kopi darat nih sama dia. Ya, boleh nggak? Ini koleksi saya, Mas ambil dulu deh. Nanti Mas bayarin saya berapa? Karena saya lagi butuh duit. Dan itu ternyata, ya udah, saya transfer. Dia kirimin semuanya. Saya sampai, aduh, ini orang apa? Itu kan susah ya. Itu kan susah gitu loh untuk dapatkan itu gitu loh. Nah, balik lagi obligasi kita kayak teman-teman di komunitas Tintin Indonesia, kadang-kadang itu kita keep. Jadi kita keep, nanti once dia mau mengumpulkannya lagi, itu boleh beli lagi dari kita gitu loh. Itu ada kejadian itu baru-baru ini. Ada juga kayak teman-teman kemarin, jadi saya mau memberikan pesan moral kita tuh tidak kumpul-kumpul hanya happy-happy saja. Jadi ada beberapa teman-teman yang emang biasa mencari buku itu ke tempat-tempat loakan gitu, kemudian menjualkan, dapat yang versi bagusnya dia jualin ke teman-teman kita. Kemarin ada juga yang terbaring di rumah sakit dan akhirnya mohon maaf dia meninggal gitu ya. Itu kita juga concern terhadap itu gitu. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa, balik lagi pertanyaannya, Mas Sam yang mana? Ya saya lebih ke lihatnya itu sosok Tintinnya dan interaksi di komunitasnya sih. Ya. Ya. Tapi ini emang beneran ditanamkan tuh jiwa-jiwa persahabatannya Tintin tuh ya di dalam komunitas ini. Ternyata itu juga ada ternyata ya. Jadi tidak melulu harus ngumpulin. Walaupun sebenarnya emang ada teman-teman yang saya sih wah juga sih dengan koleksinya. Yang gila Sultan nih. Oke. Nah, tapi kalau misal komunitasnya sendiri bisa diceritakan gak sih latar belakangnya? Ini penting. Bergabungnya gitu kan? Hadirnya komunitas Tintin Indonesia ini gimana? Ya, salah satu pendirinya adalah Mas George. Mungkin Mas George bisa ceritain. 20 tahun lalu, gila lama banget. Kita flashback 20 tahun lalu. Gue belum lahir. 20 tahun lalu, Suryo, Nelwin, terus si Andres, kita ada yoga segala, kita ada mailing list loh. Nggak tahu, dulu belum zamannya Yahoo Groups gitu nggak? Pernah. Masih tahu. Mailing list namanya Yahoo Group. Gitu loh. Nah, kita seneng musik, klasik rock, progressive rock gitu ya, karena dulu ada radio M97 almarhum gitu. Nah, tapi ternyata kita juga suka Tintin gitu loh. Nah, daripada kita ngerecokin community yang suka musik itu, ya kita akhirnya bikin community itu gitu loh. Nah, jadi frekuensinya sama, bikinlah si komunitas Tintin Indonesia ini yang cukup eksis dan berkembang karena itu tadi nature, terus frekuensinya sama gitu ya, ikut exhibition dimanapun dan lain seperti itu. Terus kayak Sam nih bener-bener dia kontribusinya ya as a ownership gitu loh, nggak ada motivasi gue mau gabung ini karena gue mau jualan komik gitu, enggak, karena kita punya bukan goals ya, frekuensi yang sama, dan begitu ini Mas berkembang sekian rentang tahun itu eksis, wah ini lintas generasi milenial juga ada ya, kita yakin bahwa Tintin ini kayak The Rolling Stone gitu. Jadi kalau boleh saya tambahin in detail, 13 Juni tahunnya 20 tahun yang lalu tuh. Kurangin aja. 2003 berarti ya. Dan kita Juni kemarin baru merayakan perayaan anniversary ke-20 tahun di Taman Ismail Marzuki kebetulan. Jadi kita kumpulin semua anggota-anggota kita hanya gathering casual aja sih gitu loh. Itu. Ya, dan sampai sekarang
alhamdulillah yang tadinya hanya berkomunikasi melewati mailing list di Yahoo dulu, kebayang nggak sih kalau kita mau berkomunikasi harus ngirim email, tunggu balasannya lagi gitu loh. Nah sekarang kita platformnya udah berkembang menjadi ada di Facebook dan juga ada di Instagram. Kalau di Facebook ada di komunitas Tintin Indonesia, kalau di Instagramnya itu @tintin_Indonesia. Iya. Sama satu lagi ada Tintin Jakarta, itu salah satu pengurus kita Mbak Mia gitu, dia juga bikin Tintin Jakarta gitu. Iya, jadi kalau ditanya ada nggak sih kepengurusannya? Nggak, secara formal sih tidak ada, karena kita tidak ada ADART dan kita tidak berbeda dengan komunitas-komunitas lain, selalu ada kopi data atau segala macam. Kita memang platformnya adalah online. Jadi lebih banyak jadi yang lebih heboh seperti Mas Jod bilang itu ya di Facebook group gitu loh. Dan itu umum ya, maksudnya berarti siapa saja bisa boleh bergabung. Dan kita welcome, apalagi yang generasi muda untuk bergabung silakan ya, dan seru loh. Kemarin by jokingnya saya bilang gini sama Sam, Sur, Mia segala gini ya. Jadi waktu pandemi itu mereka sukses bikin webinar itu hampir, saya lupa ya, 20 lebih tuh. Hampir 20 judul tiap minggu ya. Dan tokoh-tokoh yang kita undang itu nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Kita salah satu yang rekor kita Dr. adalah Pratiwi diundang waktu itu. Ya, yang bikin Tintin jadi animasi Tintin yang di situ. Rini Sugianto kita call. Iya. Dari Amerika. Dia animator yang di Selandia Baru, terus sekarang tinggal di Amerika, itu kita call dan dia mau mengisi gitu loh. Dan yang untuk busananya, kebetulan Tintin kan busananya macam-macam tuh ya. Kita undang Mbak siapa? Sorehak apa Sanasak ya? Ya, itu kita ngundang. Terus yang untuk seriosanya si Bianca Carsafiore, kita ngundang juga tuh penyanyi seriosa. Yang Tintin di bulan bulan jatuh nih Tintin bintang jatuh, itu kita mengundang ketua Observatorium Indonesia, Boska. Iya. Nanti dikupas segala sisinya ya. Iya, yang mobil kita manggil yang spesialis emang ahli mobil. Dan yang untuk harta karun, pencarian kartun, kita mengundang ahli harta karun. bener. itu nggak sadar ya. Jadi di Indonesia itu banyak sekali diving spot. Itu kapal-kapal karam yang isinya itu harta karun semua. Dan itu ada ahlinya, itu diundang sama mereka datang ke situ gitu. Jadi maksudnya kebayangkan kita sendiri melakukan riset kayak Herge from another point of view gitu loh. Tapi buat Anda teman-teman pakar sejarah nih, Anda selalu haus kan untuk cari research, mengeksplor gitu. The more detail you get, the more detail pictures you take gitu loh. Ya kayak Sam ini kan ahli fotografi, dia nggak bakal pulang ke rumah sebelum dia dapat satu snapshot angle yang bagus, terbaik. Gitu. Kalau perlu dia akan dia tunggu di situ. Atau bolak-balik. Orang dia kalau lihat nih promosi dikit soal Sam gitu ya. Lihat di Instagram sama di Facebooknya dia gitu ya. Kemarin ke Iran gitu. Sampai bilang ini, Sam itu ngambil ada merpati bisa terbang persis di atas kubahnya itu berapa kali shoot gitu loh. Itu yang kan Istanbul. Istilahnya kan dia mengamati di situ ini pencahayaan paling bagus jam berapa, ini berapa, dan one of the best luck gitu loh. Cuma yang saya mau bilang adalah research yang dilakukan Herge juga kita lakukan. Gitu loh, dan itu valid. By joking kemarin saya bilang sama teman-teman, ini kalau bikin bedah buku kayak Zoom kemarin, ya sebulan sekali aja, 2 tahun baru kelar. Iya. 23 judul kan. Gitu. Dan saya yakin satu judul itu nggak mungkin kelar dalam waktu 1 jam. Pasti bisa 2 jam atau apa gitu loh. Karena itu angle-nya banyak banget dan itu valid gitu loh. Kalau kita membicarakan suatu fakta, kayak fakta sejarah, diskusinya pasti dalam kan. Gitu loh. Tapi kalau fantasi, ya itu liar buat saya. Maksudnya liar tuh dalam tanda kutip nggak ada batasannya, nggak ada pakem. Everybody can make any imagination gitu. Tergantung point of view-nya masing-masing gitu loh. Dan surprisingly 20 tahun kita di Facebook group itu udah 6.000 katanya. Banyak itu. Ya, dan saya harus mention ya sampai sekarang Mas Sur
Suryo Ribo Saroto sebagai ketua komunitas tintin Indonesia emang sangat strict lagi saya ingatkan dia strict sekali mengenai ini originalitas tintin. Ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau bergabung ya kalau niatnya mau jualan ya itu langsung kita kawan tuh langsung di karena itu saya negasin itu bukan maunya Sur ya. Jadi waktu si Herge sekarat dia bilang sama Fanny ya legasinya cukup sampai di sini. Maka si Alpha Art itu apa namanya tadi tintin yang terakhir tadi lu ada juga ya. Ini nggak selesai. Ini nggak selesai, gambarnya cuma gini doang gitu. Sketsa. Tapi diterbitin juga gitu loh. Dia cuma bilang ya pokoknya leave it like this, jangan ada yang nerusin gitu loh. Nah, terus si Fanny bikin RG Foundation, kemudian dia bikin Molisat dan lain-lain. Ya itu mungkin juga dia punya tanggung jawab moral sama suaminya untuk jaga itu semua. Gitu loh. Kalau itu kan warisan ya. Nah, dampaknya ya ke kita gitu loh. Begitu ada yang mau bikin aneh-aneh ditegur sama tolong dong. Ini kan warisan yang kita mesti jaga sama-sama nih. Jadi bukan maunya Fanny, itu maunya si Arji gitu. Berarti memang pengawasannya cukup ketat ya terkait dengan merchandise atau segala hal yang berkaitan dengan Tintin. Betul. Nah, ini tadi juga sedikit diceritakan sama Mas Sam dan juga Mas George bahwa saking ketatnya itu sampai agak bingung awalnya untuk membuat logo komunitas Tintin Indonesia gitu ya. Perlu di shot ini logo kita nih. Ini ada cerita menarik nih kan. Ini gimana nih ceritanya nih? Ya, pada prinsipnya gambar figur Tintin itu sendiri kan itu udah copyright-nya si Arji gitu kan. Nah, jadi ini diambil siluetnya dari samping. Semuanya pasti tahu ini Tintin. Logonya kan. Ya, even kalau kita bikin acara-acara kayak kemarin webinar yang selama pandemik itu, kita nggak boleh sama sekali memasukkan karakter Tintin di flyer-flyernya. Ya, nggak boleh. Ya. Ini contoh nih, misalnya ini figurin Tintin nih, ini asli ya. Nah, nanti ditulis di bawahnya nih di sini nih. Ini figurin dengan judul apa, dari komik Tintin halaman berapa. Nah, bawahnya pasti ada Arji Molisat. Gitu loh. Nah, kalau yang special edition, dia punya nih yang special edition. Ada nomornya. Oh, gitu. Jadi misalnya hanya dibikin 100. Nah, dia katakan dapat yang nomor 2 dari 100 gitu. Mungkin makin kecil nomornya ya makin ini. Kalau ini ada nomornya nggak nih? Kayaknya ada nomor. Kalau Gramedia nggak ada nomornya. Ya, kita berharap sih ini jadi ini juga nih. Nah, kalau kita ngomongin merchandise juga kan episode Tintin yang ada Bandara Kemayoran ini kan bisa dikatakan salah satu yang juga semakin memperkuat hubungan Indonesia dengan Belgia gitu ya. Sampai kan sempat dicetak gitu perangko Tintin dengan Indonesia gitu, Tintin X Indonesia gitu ya kalau kata anak zaman sekarang kan yang kalau nggak salah itu ada Bandara Kemayoran sama Komodo gitu. Nah, itu apakah Mas George dan Mas Sam salah satu yang memburu itu? Ya, nanti kalau yang jauh detail dia. Cuma di komunitas kita itu emang karena kan kalau dibilang multi pekerjaan ya. Jadi dari segala macam background itu ada. Nah, ternyata di komunitas kita itu ada juga komunitas yang pengumpul kartu pos dan perangko. Nah, mereka itu sampai mengumpulkan yaitu benda-benda pos yang berhubungan dengan Tintin. Nah, salah satunya mungkin ini dia juga ngumpulin juga. Kalau saya dulu iya, tapi sekarang saya udah enggak. Karena udah mulai selektif gitu loh. Ini mahal. saya terus terang agak kaget dan agak ketinggalan waktu ditanya ada perangkonya nggak gitu loh. Saya tuh sampai kontak spesialis perangko di KTI itu. Saya bilang, "Loh, Mas, saya kok bisa nggak kebagian sih ini?" Ya, Mas punya juga nggak? Jangankan Mas, saya juga nggak pernah nemu gitu loh. Kenapa? Karena jadi ini nih dua adegan ini ya ada Kemayorannya nih ya sama satu lagi nih dari 714 yang ada Komodo nih ya ini yang dibikin perangko sama KBRI kita di Brussels sama pemerintah Belanda pemerintah Belgia
memperingati 65 tahun persahabatannya dari tahun 47 gitu loh. Nah, kelihatannya itu dicetak khusus oleh KBRI, bukan oleh pemerintah Belgia. Jadi tidak diperjualbelikan, edisinya sangat-sangat limited ya. Cuma ya surprising aja gitu loh. Ada 2 buah negara, ada commemorative stamp dari sebuah komik gitu loh. Can you imagine gitu. Betul-betul. Kayak wow gitu ya. Walaupun sudah lama tapi tetap bisa mengeratkan. Ya gitu. ada something yang bisa kok bisa sebuah gambar di komik bisa jadi alat perekat persahabatan dua negara. Nah, sekarang kita ngomong tentang merchandise-nya nih. Apa koleksi-koleksinya Mas Em dan Mas George? Ini pasti kan untuk bisa ini sampai bawa koper loh tadi nih. Macam-macam. Bukan koleksi koper loh itu. Ini butuh waktu berapa lama mengumpulkan sebegini banyak? Kalau Mas George sendiri? Jujur kalau Tintin di Tibet ya setelah saya kerja lah. Gitu loh, setelah punya uang baru bisa koleksi gitu loh ya. Ya cukup lama lah. Enggak menggebu-gebu karena untung saya cuma fokus sama satu judul aja gitu ya. Kebayang kalau kayak Sam dia harus bikin statistik dulu kali gitu, bisa gitu. Mana yang prioritas? Ya mungkin caranya hampir sama ya. Cari di eBay atau dan lainnya seperti itu gitu loh. Cuma dengan rentang waktu yang sekian panjang, mungkin sekian puluh tahun lah bisa dibilang, perburuan itu, kalau saya bilang perburuan ya, hunting istilahnya, huntingnya nggak pernah berakhir gitu loh, nggak pernah berakhir. Ya kebetulan karena saya cuma fokus sama satu judul, kalau banyak judul kebayang kan gitu loh ya. Nah, cuma yang saya mau sharing sekali lagi adalah ini pas banget sama bagian sama sejarah ya, karena ada referensi di Eropa sana itu. Eksplorasi merchandise Tintin itu sudah demikian advance-nya lah, ketimbang di sini. Kita istilahnya baru bukan basian ya, sisaan. Kita baru ngeh gitu loh. Oh ternyata ada dan kita mulai mengejar. Ya. Saya mau sharing lagi nih bentuk merchandise lagi yang di develop di Europe itu. Contohnya misalnya ya, ini kayak kamus nih, dictionary ya. Ini bahasa Inggris ke Prancis. Padahal buat saya di sana kan ya biasa aja ya, buat orang Prancis buat Europe bahasa Prancis bahasa Inggris nggak perlu ada kamus kali. Tapi dibikin ini kamusnya khusus Tintin, A to Z bilingual. Ini semuanya. Ngapain ngumpulin gini sih? karena nggak ada lagi yang tapi terdorong nanti jadi pengen. ini buat saya menarik 2 hal gitu ya. Saya bisa belajar bahasa Prancis ke Inggris, cari alasan dengan gambar-gambar Tintin. Dan ini kebetulan mostly gambar Tibet tuh banyak banget di dalam sini dipakai jadi referensi sama dia gitu loh. Nah ini kamus ini ada berbagai macam bahasa juga gitu loh ya. Ini kan menarik. Nah terus kemudian ini diary ya, diary Tibet lah istilahnya gini. Nah diary ini benar-benar bisa dibilang langka. Kenapa? Karena ini sebenarnya ini yang rilis nih Casterman, publishernya si Tintin sama Free Tibet gitu loh. Nah sebenarnya ini kalau masuk ke China di ban nih, pasti nggak boleh nih gitu loh. Karena dulu ini saya sama kalendernya juga belinya di YouTube gitu loh. Di eBay gitu loh ya. Karena untuk urusan Tibet, Free Tibet itu a bit sensitif lah di China gitu lah. Ini kalau menurut Mas berapa ya? Ini keren nih kayaknya. langsung nempel Kayaknya. Nah, terus ini ada juga ada yang disebut dengan Tintin Travels Diaries gitu ya. Nah, ini ada beberapa edisi, ada 12 judul atau apa gitu. Ini spin out dari judul-judul tadi yang dibuat. Ya, ini ceritanya nih. Ini bisa dilihat nih, Mas, di sini ya. Ini kan peta dunia nih. Ini peta dunia. Ini kelihatan nih, judul peristiwa-peristiwa Tintin sudah diekspor hampir di seluruh benua gitu loh. Nah, Tintin Diary ini dibuat sebenarnya untuk companionnya anak-anak SD
gitu loh di sana. Jadi menceritakan bahwa ini kalau mau explore di Tibet ini ada ini loh misalnya diceritakan di sini nih gitu loh. Nah ini bukan semata-mata komik tapi ada referensinya juga gitu. Nah dengan begitu kan anak-anak membaca companion book ini menjadi tertarik gitu loh mereka, dan gampang ngajarin sejarah ke anak-anak kan harus ada caranya sendiri ya mungkin ya. Saya bukan guru, cuma menarik sekali buku-buku semacam ini. Nah ini yang saya lihat di Europe terutama ya itu sudah demikian advance-nya karya Arji itu menjadi buku referensi ya. Gitu. Bahkan juga kalau nggak salah Mas Dor sampai mengumpulkan seri yang episode Tibet itu berbagai macam bahasa ya Mas? Ya lumayan lah, lumayan. Lu nggak bawa ya? Enggak, itu 2 koper lagi. Kalau mau syuting koper mungkin habis ini. Yang director's cut mungkin itu. Lain kali di sini harus ada rak nih. Oke, nah kalau Mas Sam nih gimana koleksinya? Ini kayak lebih banyak gitu ya, tiba-tiba datang udah bawa koper, kebingungan mau naruh di mana gitu. Tadi pertanyaannya apa ya? Koleksinya tuh berapa lama tuh ngumpulin? Ya, jadi gini, sebenarnya saya ngelihat karena ketertarikan saya sama Tintin lagi-lagi. Jadi kalau dibilang mau koleksi berapa lama, ya dari saya sejak kenal Tintin. Jadi yang pertama saya kali kumpulkan adalah otomatis majalahnya dong, atau komiknya dong. Nah komik itu kan selalu tuh kayak memicu, kisah yang ini selesai nih, abisnya what next gitu kan. Yeah. Apalagi kalau kita yang belinya yang saya bilang tadi, yang sequel gitu, yang ada sambungannya gitu kan. Itu kalau nggak beli yang satu harus beli yang berikutnya gitu loh. Nah sampai akhirnya saya punya aiming, ini harus punya nih 23 judul dalam bahasa Indonesia gitu kan. Artinya terbitan Indira, karena saya emang produknya produk Indira, bukan produk yang Gramedia. Walaupun nextnya ada beberapa contohnya kayak yang ini kebetulan walaupun tidak hanya satu judul. Ini yang kayak Tintin Soviet ini saya bilang ini menarik. Ini saya sampai kumpulin yang versi Indira, versi Gramedia, sama yang English gitu loh ya. Jadi tergantung gitu loh. Nah sampai akhirnya seperti yang Mas Jod bilang tadi, begitu secara finansial kita udah mulai kuat, itu kita baru mulai nyari yang masuk ke figurinnya. Itu saya ngumpulin figurnya sampai sekarang. Jadi kalau ditanya dari kapan, ya dari pas zamannya SD, kemudian saya kehilangan karena kebanjiran itu, terus kemudian mulai lagi pada zaman kuliah sampai sekarang gitu loh. Ya, jadi semua pelan-pelan dikumpulin sampai akhirnya mulai deh tuh kita pingin tahu in detail tentang Tintin, ya udah cari deh tuh ensiklopedianya. Terus kita pingin tahu tentang detail-detail karakter-karakter teman-teman yang Tintin ada di dalamnya, ya muncul deh tuh Tintin, ya kan? Atau Tintin & Co, itu sama aja. Jadi karena kita pingin tahu kan ini Tintin & Co, jadi semua ada di sini gitu loh. Nah ini sampai sekarang saya terus terang lagi, ini saya punya 3. Jadi ya ini ada 3 seri. Ya 3 seri ya. Apa ini 3 biji? Enggak, 3 seri. Ini ada 3 seri dan ada tahun-tahunnya. Ini kan ada yang volume 1 dan volume 2 saya punya. Yang volume 1 sama volume 3-nya itu saya order ada Tintin Store di Singapura. Saya pesen ke teman saya yang tinggal di sana. Sampai sekarang dia belum balik. Zaman pandemi. Jadi saya masih nunggu aja. Dan satu lagi yang perlu saya ingatkan adalah kenapa saya bilang Tintin itu menjadi memorabilia yang priceless atau mungkin sangat dicari deh. Mungkin teman-teman yang di History ID nanti bisa lihat ternyata ada salah satu memorabilia Tintin yang harganya itu dilelang sampai harganya miliaran gitu. Wow. Ya, itu yang seri sampulnya si Lotus Biru. Ya, itu ada beberapa memorabilia Tintin itu yang dilelang di luar sana, itu sampai harganya tuh menurut saya sih, wah ini nggak masuk akal. Yeah. Itu yang Lotus Biru kan Sam bilang tuh mahal banget ya. Nah sebenarnya edisi Indonesia tuh lebih mahal lagi. Yeah. Karena cakar itu kalau lihat gambarnya si Lotus Biru itu mampus deh itu. Itu bau nggak sih Sam? Iya, ada itu cakarnya si Dragonnya itu ada. Fungsinya 5. Iya. Di sini digambarin 6. Iya. Oh, kelebihan. Nah, kalau itu musuhnya paling mahal tuh Sam. Iya, ada. Itu jadi di crown-nya si Dragonnya di Lotus Biru itu
mungkin beberapa teman nggak ngeh itu. Jadi kalau di versi yang Indira itu salah cetak. Jadi ada satu kakinya itu yang dianya itu jadi 6 apa 5 ya. Pokoknya kebanyakan lah. Ya, kebanyakan satu jari gitu. Ya. Justru malah kebanyakan dicari sekarang jadinya ya. Iya dong. Kayak perangko itu kan kalau salah cetak justru dicari Iya, tuh. Iya. Sampai ada teman juga yang belum sempat dijilid, itu mereka cari. Jadi ada Tintin yang terbitan Indira belum sempat dijilid, jadi dia lepasan gitu, dia cari. Ya ada juga yang temen sampai punya itu dia plat buat nyetaknya itu dia dapat gitu loh. Ya, nggak kebayang kan? Iya benar. Ya jadi kalau ditanya kita di Tintin berapa lama, ya masing-masing beda-beda. Zaman dulu, awalnya kita berdiri kan komunikasi aja lewat mailing list Yahoo Group kan. Nah itu untuk nyarinya juga zaman dulu setengah mati. Kalau Mas George bilang dulu kita lewat eBay, itu kita berburu rebutan tuh lewat eBay. Apalagi kalau auction tuh. Kita ngebit tuh, iya kita ngebit tuh. Kita ngebit tuh, kalau nggak dapat, anjir dia dapet nih. Gitu loh. Kalau sekarang begitu teknologi berkembang, sosial media juga banyak membantu, apalagi kalau kita kasih dengan keyword yang benar kan, itu muncul deh tuh. Itu lebih gampang dicari sih. Dan komunikasi secara global sekarang lebih gampang kan. Jadi barang-barang kalau bilang barang-barang yang berhubungan dengan Tintin itu sekarang itu relatif lebih gampang. Lebih mudah mencari. Ya, dan kebetulan teman kita ada salah satu yang emang ahli dan ekspornya di situ yang selalu mendatangkan barang-barang itu, ya sangat membantu kita juga gitu loh. Dan dengan harga yang ya lumayan terjangkau. Ya. Terus community ini kan berkembang, bukan cuma KTI itu membernya bukan cuma di Indonesia, tapi mungkin di seluruh dunia gitu loh. Sehingga ini bisa connecting the dots lah, kalau kata Steve Jobs gitu ya. Jadi dulu kita hunting mesti cari sendiri, kalau sekarang mungkin bisa just tip dalam tanda kutip. Gitu ini just tip, ngomong ini just tip. Gitu. Ya ini dari teman saya yang ada di Prancis, kebetulan Mbak Tari namanya, kebetulan dia tinggal di sana sekarang karena dia punya keluarga di sana, tapi kampungnya ada di Salatiga. Begitu dia pulang ke Indonesia setiap Lebaran, Mbak titip dong. Ya. Ya. Dulu saya pernah beli misalnya, jangankan gitu ya, untuk mencari Tintin di Tibet dalam puluhan bahasa itu pun kita bertanya-tanya kan, kayak tadi ditanya Tintin itu namanya ada berapa gitu. Sekarang saya cuma nanya Tintin di Polandia tuh, Tintin di Tibet di Polandia bahasa terjemahannya apa sih gitu loh. Hurufnya beda, bacanya aja beda gitu loh. Itu challenge sendiri ya. Terus kemudian belinya. Nah, saya tuh terpostpone hampir 2 tahun ya. Kenapa? Karena pada saat saya beli itu saya nggak bisa bayarnya. Karena saya nggak tahu ini saya mau mesti klik yang mana, yang udah dapet barangnya tapi bayarnya nggak tahu mesti klik mana. Itu mungkin 2 tahun kemudian setelah websitenya diperbaiki, mungkin pakai Google Translate apa baru bisa gitu loh. Nah, tapi kendala bahasa ya. Cuma saya bilang gila loh, di luar negeri itu Tintin sudah begitu banyak dikenal ya. Community-nya belum terkonek aja tuh. Itu kalau terkonek udah deh. Banjir itu. Fun banget gitu loh. Maksudnya the same language, sekali lagi cuma 23 bahasa tapi bisa connecting all of us. Gitu. Mungkin kalau perbandingannya mungkin kalau perbandingannya yang udah established untuk collecting ganti-ganti itu, yang pernah tahu nggak cardnya baseball atau itu kan itu udah terbentuk dengan gampangnya gitu, bisa tukar-mukar di seluruh dunia kan. Mungkin kalau nanti ini Tintin bisa seperti itu mungkin lebih gampang gitu. Wah, 23 judul tapi puluhan tahun masih eksis dan masih dicari merchandise-nya ya. Luar biasa emang. Dan walaupun butuh waktu lama tetap aja ya masih keinginan untuk menambah lagi masih ada, masih muncul gitu ya. Cuma uniknya itu adalah teman-teman kita di komunitas Tintin Indonesia itu ada yang unik. Jadi ada yang emang terang-terangan emang show off, pingin menunjukkan bahwa dia emang berkoleksi, tapi ada juga yang berkoleksi diam-diam. Jadi contohnya, Mas lu kok bisa dapat itu ya, dari mana ya? Boleh dong kalau lu ditawarin itu nanti dihibahin gua. Ada yang begitu loh. Dan itu saya sering ya. Atau gue beli balik dong gitu loh. Jadi dia sembunyi-sembunyi, dia tidak mau ketahuan, tapi begitu kita datang ke rumahnya, Dia punya. Itu. Ada satu unik, namanya nggak boleh disebut di sini. Upholder remote. Itu dia kalau beli nggak satu. Dia beli misalnya 4 1. Jadi misalnya dia beli mobil 4. Terus beli kayak puzzle ini, misalnya dia beli 4 gitu ya. Sampai saya bercanda sama dia, Om, itu berarti puzzle in puzzle dong ya. Iya juga.
Cuma yang saya baru ngeh, jadi waktu satu saat tuh mobil 44 itu dibuka, dijejer sama dia. Itu jadi lucu banget. Iya. Ketimbang sebuah mobil ditaruh gitu, difoto gitu, sama konvoy mobil itu beda banget rasanya. Enggak, itu lu doang kali. Lu doang kali. Bukan. Oh ya. itu sih Mas, enggak, itu tuh enggak, gila. Enggak, Itu benar. gila banget. Yang Gila itu yang banget nggak bisa dibeli. Perasaan itu yang gila nggak bisa banget. dibeli. Ya, benar. Saya tuh punya yang saya kebetulan nggak bawa ya. Itu ada mobil Tintin yang lagi balapan, mobil dengan mobil sportnya dia. Terus di belakangnya ada apa Thompson dan Thompsonnya. Sampai saya beli satu lagi replika yang si penjahatnya itu lagi ngejar di belakang. Itu saya jejerin tuh. Itu saya liatin kadang-kadang kalau malam. Ini lucu ya. Ini lucu ya. Wah, bahaya saya bisa ikutan masuk komunitas. Harus. Ya, buat saya makanya itu Tintin selalu menarik buat saya sih. Ya. Wow. Melihat begitu banyak di meja ini memang membuktikan ya bagaimana tangguhnya tuh kan keinginan untuk mengumpulkan, mengoleksi gitu kan. Ya, sampai ini logo Indira, ini saya sampai kumpulkan logo Indira ini berubah-ubah. Beda-beda. Iya, ini berubah-ubah. Kalau orang yang nggak notice, ini berubah. Detail ya. Begitulah kalau udah mengoleksi memang. Oke, dan ini kayaknya sudah mau ke penghujung obrolan kita. Ini memang nggak akan ada habisnya sih kalau ngomongin Tintin. Ini kita tadi baru ngomong sepenggal-penggal judul-judulnya kan. Tapi sedikit mungkin saya mau menyampaikan salam dari ketua kita Mas Suryo Rimba Saroto dan teman-teman pengurus di Tintin Komunitas Tintin Indonesia. Semoga nanti nextnya kalau emang ada kesempatan yang lebih leluasa kita bisa diundang lagi di Histeria Indonesia. Karena ini emang saya juga jadi kepikiran mau ngelis nih apa aja nih kira-kira yang bisa kita bahas dari satu judul aja udah banyak banget kan. Ya, banyak. Benar. Iya, waktu pandemik aja kita sampai banyak dan gitu ya. Kerennya bisa kepikiran maksudnya sampai seriosa yang sesuatu yang mungkin orang tidak akan terlalu notice itu gitu ya. Juga sampai bajunya saya juga bajunya mirip Tintin. Iya benar. Tinggal ganti biru aja. Iya benar. Oke deh kalau gitu. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Kalau boleh sharing gitu ya, Mas George dan juga Mas Sam gitu. Dalam apa sih yang di dalam pandangannya Mas George dan juga Mas Sam terkait Tintin gitu? Maksudnya kesan apa sih yang didapat yang sampai sekarang itu tidak berubah kalau kita bicara tentang Tintin? Ya buat saya hidup kan kayak a journey ya. Life is just like a journey gitu loh. Setiap saat selalu harus ketemu yang baru, selalu positif spirit, mindset gitu. Nah itu yang saya ngerasa petualangan Tintin tuh bikin kita begitu ya. Plot-plotnya si RG tuh kalau dilihat itu selalu Tintin belum tentu smooth terus, dia bisa salah juga, dia bisa terjungkal juga gitu loh, tapi rasa keingin tahu dia a bit stubborn kalau menurut saya gitu loh ya, agak ngotot gitu loh ya, dan kegigihan itu yang membuat masalah-masalah atau plotting cerita itu selalu solve. Life is not perfect gitu loh, tapi a journey is a must gitu aja. Lu ini banget ya. Bijaksana sekali. Enggak, itu belum gua hafalin. Oke, kalau Mas Sam nih apa nih? Kalau saya bukan ke kesan sih, lebih ke pesan. Jadi kita di komunitas Tintin Indonesia mau memberikan pesan ke generasi muda. Jadi untuk belajar sejarah atau mengetahui sejarah itu tidak perlu susah-susah baca gitu ya. Kadang-kadang dengan baca sesuatu, bacalah Tintin gitu ya. Dengan di Tintin itu kita banyak bisa dapat beberapa pengetahuan tentang sejarah gitu loh. Ini berkaitan dengan teman-teman di Historia ID. Nah, saya lagi juga mengajak ke generasi yang lebih muda gitu tentunya untuk baca Tintin. Karena buat saya seperti yang Mas Jod bilang tadi, banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh pengarang Tintin yaitu RG. Terutama pesan tentang moral, tentang yaitu semangat untuk eksplorasi, semangat tanpa menyerah, terus kesetiaan kawanan. Itu banyak semangat yang bisa kita pelajari dari buku. Itu aja sih menurut saya. Nah, kan dari obrolan tadi tuh kita bisa melihat ya bahwa memang satu tokoh gitu atau satu kartun tadi itu ternyata tidak hanya sekedar kartun gitu kan. Ya, bukan kartun. Tintin bukan kartun.
Oke. Tapi itu apa ya, dari satu karakter gitu Iya, ya, dari karakter. satu Betul. cerita itu bisa menjabarkan atau menjelaskan sebuah hal, banyak hal lah gitu ya. Tadi juga sempat disebut sama Mas George dan Mas Sam bahwa ada kesetia kawanan di situ, ada keingintahuan yang besar gitu kan. Ada apa ya? Ada terus mencoba untuk mencari tahu sesuatu yang dia tidak tahu gitu kan ya, dan bahkan juga bersinggungan dengan hal-hal yang kita bisa bilang politik dan sosial masyarakat pada masa itu. Mungkin itu ya akhirnya yang bisa jadi apa ya, tanda gitu bahwa kenapa walaupun setelah Arji meninggal tidak ada lagi judul baru dari Tintin, tapi cerita-cerita Tintin bahkan orang ada tuh yang lagi mau nonton 1 sampai ke 23 gitu kan, karena akan selalu ada hal baru yang kita temukan dari Tintin gitu deh. Oke, terima kasih banyak Mas George dan Mas Sam sudah mau meluangkan waktunya nih, kita sampai ngubrek-ngubrek merchandise-nya gitu kan ya. Tadi ada koleksi-koleksinya macam-macam, dan juga terima kasih buat komunitas Tintin Indonesia nih ya yang sudah apa ya, sudah lama 20 tahun. Konsisten gitu kan untuk mentintinkan Indonesia. Wah. Oke, kalau gitu terima kasih banyak teman-teman History.id yang sudah menyaksikan obrolannya nih di Jejak Dokumentasi Podcast episode berpetualang bersama Tintin. Kira-kira nanti di episode selanjutnya kita akan bahas apa lagi? Tunggu aja ya. Dah. Ya, terima kasih Historia Indonesia.